Baik kawan semua, kita kali ini akan membahas saham Garuda, Garuda Indonesia Airways. Ini kita lihat di KSEI saham Garuda Indonesia Persero Tbk PT, short code-nya GIA ya, yang listing 11 Februari 2011 di bidang transportasi. Nah, ini kita lihat script plus-nya. Saya kira kita perlu pertama untuk mengenal saham melihat script plus. 33,93 script plus persen ya, script plus-nya, atau 31 triliun. Nah, dari 33,93% script plus, lembaran saham yang diperdagangkan lokal memiliki 16,79% dan asing 14,14%. Nah, kalau kita lihat pergerakannya pada posisi bullish mulai dari Agustus ya, di harga 63 dan naik dan puncaknya pada 96. Nah, itulah saham Garuda. Sekarang kita akan coba lihat broker summary-nya pada saham ini. Nah, ini broker summary-nya. Kita lihat pertama itu. Nah, ini ada 3 ya, ini pakai MOS sekuritas. Kita lihat BEX, ini sebuah kode bahwa yang pertama adanya permohonan pernyataan pilot. Garuda, nah, itu merah itu. B, ada permohonan pilot. Kedua, laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif. Ekuitasnya negatif. Dan sekarang pada posisi monitoring ya, sedang dimantau ya, oleh Bursa Efek. Nah, kita lihat saham ini yaitu selama 1 bulan mulai dari 7 Agustus sampai sekarang 6 September. Kalau kita lihat CP beli 2,7 juta lot, YZ 1,1, DH, MG, nah ini sekuritas-sekuritas yang biasa digunakan oleh market maker pada posisi buy ya, net buy. Nah, yang jual KZ ini sama juga market maker, tapi yang perlu kita perhatikan adalah retail. Ini Indo Primer 1,1 juta lot, merah ini artinya net sell, jualan YP, CC ya, Mandiri Sekuritas, Exek, Ajaib, GR, Panin. Artinya selama sebulan kita lihat retail banyak jual dan CP, YZDH menampung. Nah, terakhir pada penutupan pasar, kalau kita lihat pada tanggal 5, MG YZAI masuk ya, itu kita lihat, dan yang keluar adalah CC NIXT. Artinya apa? Ini Garuda sedang diakumulasi ya, oleh market maker. Nah, kalau kita lihat pergerakan asing pada saham ini, karena kita tadi sudah lihat bahwa asing cukup besar pada saham ini, yaitu memiliki 17,14% dari 33,93, menunjukkan asing cukup memiliki kepemilikannya di atas 50%. Saham ini kan saham BUMN, jadi ada saham merah putih 51%, sehingga square plus-nya hanya 33, sekian % ya. Nah, ini kita lihat. Sekarang kita melihat tuh asing bagaimana pergerakannya selama sebulan saja. Tanggal 7 Agustus harganya 62 dan sekarang di 93. Naik cukup signifikan. Melihat itu pergerakannya. Naik tertinggi, naik 10%. Tanggal 24, ya, ini 9%. Nah, tapi ketika harga naik, asing melakukan distribusi dan retail menjual. Banyak yang keluar lah dari saham ini untuk
ada yang taking profit, nyangkut juga keluar ya, yang khususnya yang nyangkut beli di harga 100 ya, 100-an ya, yang sudah average down. Nah itu kita lihat saham JI ya. Mengapa ini menarik meskipun ini ada 3 tanda dalam adanya permohonan pilot, ada laporan keuangan negatif, tapi market maker sedang mengakumulasi saham. Lalu bagaimana pergerakan ke depan dari saham ini? Yaitu tentu bergantung pada kuasa market maker. Tapi saham ini adalah saham yang dimiliki oleh investor asing, karena kepemilikan asing yang cukup besar pada saham ini, yaitu 17,14%. Tinggal kita lihat apakah asing akan melanjutkan akumulasi atau akan mulai didistribusi. Tentu itu kita tidak bisa menebak-nebak atau meramal atau mendukung, kita lihat saja. Nah, itulah kondisi saham Garuda Indonesia. Saya kira itu, silakan Anda kasih komentar atau saham apa yang layak untuk kita review setiap hari. Terima kasih.